Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mbak Bina. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri ya. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Dimulai dari Mbak Bunga, hadir Bu. Mbak Intan, hadir. Mbak Ula, hadir. Semuanya hadir ya? Ya Bu. Alhamdulillah. Nah selanjutnya Ibu akan mengecek perasaan anak-anak pada pagi hari ini untuk mengikuti pembelajaran dengan mempersiapkan satu lembar kertas. Nantinya anak-anak bisa menggambarkan emosi entah itu bahagia, sedih, atau yang lainnya pada kertas tersebut. Kalau sudah selesai nanti bisa ditunjukkan ke Ibu ya. Nanti bisa digambarkan terlebih dahulu. Sudah siap? Ya. Oke, bisa ditunjukkan ke Ibu. Ya, semuanya ternyata bahagia ya hari ini. Ya Bu. Oke. Nah, Ibu tetap akan mengecek semangat anak-anak pada pagi hari ini dengan tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kita tepuk semangat sama-sama ya. Ya Bu. Tepuk semangat. 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 Yeay, semuanya sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada yang tahu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Unsur seni rupa. Ada apa saja? Garis, bentuk, warna, bangun. Ya, betul. Ternyata anak-anak masih ingat bahwa kemarin kita telah belajar mengenai unsur-unsur dari seni rupa. Nah, kemudian anak-anak apakah sudah pernah melihat gerabah? Sudah. Gerabah terbuat dari apa anak-anak? Tanah. Lalu anak-anak sudah pernah melihat atau membuat gerabah? Melihat pernah. Di mana? Di rumah. Contohnya seperti apa gerabah? Kendi. Mbak Bunga? Piring. Terus Mbak Ina? Gelas. Semuanya itu adalah contoh gerabah yang biasanya kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini untuk soalnya bisa dikerjakan secara individu ya. Ya Bu. Waktu pengerjaannya 5 menit saja karena cuma pilihan ganda. Ya. Nah. Sudah selesai? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Oke. Nah, dari pertanyaan yang sudah anak-anak kerjakan tadi, kita akan belajar mengenai kreasi karya seni rupa 2 dimensi dan juga 3 dimensi, khususnya gerabah. Nanti kita akan belajar apa itu definisi
definisi gerabah, kemudian alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat gerabah, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan juga kita harus memanfaatkan warisan budaya lokal untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, apakah ada yang sudah tahu gerabah itu terbuat dari apa? Tadi Mbak Wan sudah menyebutkan ya. Ya, terbuat dari tanah. Ya, untuk prosesnya sudah pernah melihat? Belum. Kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai gerabah. Nah, apa itu gerabah? Gerabah merupakan benda sintetik yang diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Dan gerabah ini merupakan tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah benda dengan cara dikeringkan atau dibakar, dan juga gerabah ini memiliki daya tahan yang tinggi dan juga tahan lama. Nah, cara membuat gerabah dimulai dari alat dan bahannya. Ada tanah liat, kemudian air. Air di sini digunakan untuk menguleni tanah liat tersebut dan juga merapikan bentuk dari gerabahnya. Kemudian ada proses pengecatan juga menggunakan cat minyak yang dicampur dengan thinner. Kemudian ada kain, ada alat putar jika pembuatan gerabahnya menggunakan teknik putar, kemudian benang, kape, dan juga kuas untuk mengecat gerabah. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti bisa disimak pada video. Kemudian ini ada proses menghias gerabah. Nah, sebelum menghias gerabah, gerabah itu dibentuk terlebih dahulu, kemudian nanti dikeringkan di bawah sinar matahari ataupun diangin-anginkan saja, atau bisa juga dengan cara dibakar. Setelah proses pembakaran, nanti anak-anak bisa melakukan proses menghias gerabah dengan alat dan bahan kuat, cat minyak, dan juga thinner. Langkah-langkahnya seperti pada umumnya, kita bisa mengecat gerabah dengan warna dasar, kemudian kita bisa mengecat gerabah tersebut dengan warna-warna yang kita mau atau sekreatif dari anak-anak. Setelah dicat, nantinya harus dijemur di bawah sinar matahari. Nah, teknik membuat gerabah. Tadi Ibu sudah membahas sedikit tentang teknik membuat gerabah. Ada teknik putar. Namun sebelumnya ada teknik picitan, dilakukan dengan menekankan dan memicit tanah liat dari bagian tengah. Kemudian ada teknik lingkaran, yaitu tanah liatnya dibuat dengan tanah menjadi lingkaran yang panjang dan membentuk sebuah gerabah. Ada gambarnya ya anak-anak, bisa dilihat. Selanjutnya adalah teknik putaran. Teknik putaran ini sama yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini menggunakan pembantu alat putar. Biasanya diletakkan di mesin putarnya, kemudian diputar-putar dan dibentuk menjadi gerabah yang kita inginkan. Selanjutnya ada teknik pijat atau pinching. Jadi teknik pijat ini kita tidak menggunakan alat bantu, tetapi kita membentuknya dengan memijat dengan jari kita masing-masing menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada video pembuatannya. Anak-anak bisa menyimaknya ya. Ini menggunakan teknik pijit tadi seperti yang terakhir dijelaskan.
tadi videonya membahas tentang apa? Buat gerabah dengan teknik pijit. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana cara membuat gerabah dengan teknik pijit. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 Mbak Ula, kelompok 2 Mbak Bunga, kelompok 3 Mbak Indah. Ini ibu berikan LKPD-nya dahulu. Nah, jadi kita setelah ini akan praktik membuat gerabah dengan teknik pijit dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tapi nanti kita membuat gerabahnya hari ini kita akan membuatnya di luar ruangan atau di luar kelas. Jadi bisa dilihat ya LKPD yang sudah ibu bagikan, alat dan bahan yang dibutuhkan itu sudah memberikan instruksi kepada anak-anak untuk membawa tanah liat. Kemudian ada air, cat minyak, kain, alas atau papan, thinner dan juga kuas. Jadi pembuatan gerabah kali ini kita melalui 3 tahapan. Nanti kita membuat gerabah terlebih dahulu, kemudian proses pengelingan, yang terakhir adalah pengecatan. Nah, untuk proses pembuatan gerabahnya sendiri bisa disimak ya instruksinya. Yang pertama kita mengambil sekepal tanah liat, kemudian membasahi tanah liatnya menggunakan air, kemudian diuleni. Yang ketiga membuat bola kecil dari tanah liat. Yang keempat gunakan ibu jari anak-anak untuk menekan bagian tengah bola tanah liatnya sambil jari lainnya memijit bagian luar sampai membentuk mangkok. Jadi gerabah kita kali ini kita akan membuat mangkok. Kemudian rapikan dan haluskan permukaan gerabah dengan jari-jari atau alat bentuk kain yang dibasahi. Jadi alat yang tadi membawa kain itu gunanya untuk merapikan gerabah. Nantinya kainnya harus ditambahkan dengan air untuk menghaluskan permukaan gerabahnya. Pengertian anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang instruksinya? Oke, untuk pengerjaan membuat gerabahnya 20 menit cukup? Cukup. Oke, setelah ini kita langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita keluar untuk membuat gerabah. Oke, bisa persiapan. Jadi masing-masing. Pertama-tama kita ambil dulu tanahnya. Dulu. Iya. Bentuknya seperti ini dibuat lingkaran. Kalau ayo kamu bisa ngambil. Anak-anak, setelah tadi kita sudah mengulangi adonannya, lalu membentuk adonannya menjadi bulat seperti ini. Jadi setelah adonannya membentuk seperti ini, yang kita lakukan adalah menaruh jempol kita di atas adonan tadi, lalu menekannya untuk nanti tengah-tengahnya kita beri space untuk mangkok dengan cara seperti ini. Yang tangan kiri digunakan untuk menahan adonan tadi supaya membentuk, lalu jempolnya untuk membentuk bagian tengahnya. Dirapikan pelan-pelan hingga membentuk mangkok. Jadi anak-anak, setelah kita bentuk menjadi seperti ini dan kita rapikan, selanjutnya kita haluskan menggunakan sedikit air dengan cara diambil sedikit, lalu kita oleskan pada bagian yang akan kita haluskan. Gunakan air sedikit ya, jangan terlalu banyak.
Sudah jadi anak-anak? Ya. Udah. Setelah kita membentuk ini dan kita menghaluskannya, selanjutnya kita akan mau ke selanjutnya, yaitu penjemuran. Jadi anak-anak, gerabah yang sudah kita jemur dan sudah kering, selanjutnya kita akan membakar gerabah dengan menggunakan ini ya, daun-daun yang sudah kering. Ayo kita membakar sekarang. Jadi kita tuh susun daun-daun keringnya seperti ini, lalu kita letakkan gerabah yang akan dibakar di sini, lalu kita tutupi lagi dengan daun-daun kering. Setelah itu kita bakar. Anak-anak kalau membakar gerabah jangan sendiri ya, harus diawasi dengan orang tua. Oke anak-anak, jadi ini gerabahnya sudah kita bakar. Nah, kalau sudah dibakar gerabahnya, kita pindahkan di tempat yang kering, lalu biarkan dingin. Setelah itu kita akan mulai mengecat gerabah tersebut. Paham belum? Paham. Baik anak-anak, sekarang kita akan mewarnai gerabah dengan warna putih terlebih dahulu. Apakah sudah tahu caranya? Belum. Gimana? Oke, Ibu contohkan dulu ya. Kalian Bahannya ada apa saja, Bu? Bahannya itu ada cat, yang pasti ada cat ya. Ya. Cat warna putih, dan alatnya itu ada kuas. Kita mulai ya. Tapi pakai mana, Bu? Pakai ini ya, Bu? Iya, kalian pakai yang ini. Baik anak-anak, setelah kita selesai mengecat gerabah ini, mari kita menjemur di panas matahari agar cepat kering. Baik, Bu. Oke anak-anak, jadi setelah kita mengecat dengan warna dasar putih, selanjutnya kita akan menghias dengan warna yang sudah disediakan. Di sini ada warna oranye dan warna biru. Nah, kalian bisa membuat atau menghiasnya dengan bentuk sesuai kreativitas kalian masing-masing. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke, bisa dimulai.
anak-anak? Sudah, Bu. Oke, tadi anak-anak sudah membuat apa? Kera-kera. Bentuknya apa bentuknya? Mangkok. Terus tadi anak-anak bisa membuat semua, jadi semua bentuk mangkoknya? Jadi. Bisa atau tidak? Bagus. Mau dibuat. Anak-anak sekarang sudah punya pengalaman dalam membuat gerabah. Oke, sekarang kita refleksikan. Dari pertemuan kemarin juga ya, kita gabungkan. Kemarin kan kita sudah materi dan sekarang kita finishing produknya. Nah, sekarang kita mau refleksi. Dari pembuatan gerabahnya, tadi dalam pembuatan gerabahnya itu anak-anak mengalami kesusahan tidak? Tidak susah, dalam apanya? Meneruskan. Ada lagi? Bisa buat bentuknya. Ya, membuat bentuknya karena kita masih menggunakan teknik PC, jadi menggunakan tangan langsung ya? Iya ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau terus berlatih anak-anak juga akan dapat membuat bentuk yang lebih cantik. Oke. Sekarang kita simpulkan dari pembelajaran kemarin dan juga pembelajaran pada hari ini. Kemarin tekniknya dalam membuat gerabah itu ada teknik apa saja? Teknik pupis. Ya. Teknik ya, apa bentuknya? Teknik printing. Ya, lagi masih ingat nggak? Apa lagi? Oke, kalau yang kita buat tadi, gerabah tadi menggunakan teknik apa? Pijat. Ya, teknik pijat. Oke, anak sudah paham semua materinya? Sudah. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan lembar asas informatif untuk kalian kerjakan. Dikerjakan masing-masing ya. Ya, Bu. Apakah 10 menit cukup? Cukup. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai. Tunjukkan itu ya. Oke, jadi hasil dari asesmen informatif ini akan ibu koreksi dan nanti hasilnya akan ibu share di grup WhatsApp orang tua kalian. Nanti kalian bisa mengecek di grup WhatsApp orang tua atau bertanya kepada orang tua kalian ya. Jadi nanti kalau nilainya mendapatkan di atas KKTP akan mendapat penghargaan dan yang nilainya di bawah KKTP akan mendapatkan hadiah. Oke. Oke, setelah membuat gerabah tadi, bagaimana perasaan anak-anak setelah membuat gerabah? Bahagia, senang. Oke, seru ya? Oke, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Harapannya anak-anak dapat tetap semangat, tetap sehat, dan tetap rajin belajar ya. Oke, ya itu juga ingin menyampaikan untuk pembelajaran kita pada selanjutnya yaitu membuat konstruksi bangun. Jadi nanti anak-anak bisa mempelajarinya terlebih dahulu supaya nanti pada saat pertemuan selanjutnya anak-anak bisa lebih mudah dalam memahami materi. Mengerti? Oke. Untuk membentuk pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa. Gabungan sama doa. Sebelum kita pulang, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi ini sudah selesai. Anak-anak bisa pulang, nanti pulangnya hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.